Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Ta'ala, dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang disepakati, insyaallah kajian kita akan membahas tentang tafsir juz amma. Tafsir juz amma. Tafsir juz amma atau juz amma adalah juz yang spesial ya, karena dia adalah juz yang ke-30 di mana juz 30 itu mencakup surat-surat yang pendek, salah satu dari surat-surat mufassal ya. Mufassal itu adalah surat-surat yang pendek, yang ayat-ayatnya juga pendek ya. Berbeda dengan seperti surat di awal Al-Qur'an seperti surat Al-Baqarah yang sangat panjang, kemudian surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Maidah, kemudian surat Al-An'am, surat Al-A'raf yang disebut dengan Sab'at Tiwal, yaitu surat yang sangat panjang ya. Kemudian Al-Anfal dan seterusnya. Ada nama istilahnya surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu mufassal artinya yang terputus-putus ya. Mufassal ya, karena dia terpotong-potong karena suratnya pendek dan ayatnya juga pendek-pendek. Ya. Dimulai dari surat Qaf, ada yang mengatakan surat Hujurat, atau dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Sampai surat An-Nas itu disebut dengan surat Mufassal. Dan inilah surat-surat yang biasanya dihafalkan oleh para imam, dan biasanya orang-orang juga kalau mau menghafal Quran mereka mulai dari surat ini ya. Biasanya misalnya saya dulu waktu ketika mulai menghafal Quran, demikian juga anak-anak ketika mulai menghafal Quran, mereka menghafal mulai dari surat Mufassal, yaitu dari surat An-Nas sampai surat Qaf atau surat Al-Hujurat. Nanti sudah selesai baru mereka mulai dari surat Al-Baqarah. Ini metode saja. Kenapa? Karena surat Mufassal itu pendek, kemudian ayat-ayatnya pendek juga dan mudah untuk dihafal dan sering dibaca oleh para imam di masjid-masjid ya, terutama juz 30. Jadi saya ulangi, surat Mufassal dari juz 26 yaitu surat Al-Hujurat terus sampai akhir dari surat juz 30 yaitu surat An-Nas. Nah, penting bagi kita ya untuk mulai menghafalkan surat-surat dalam Al-Quran, terutama juz 30. Ya. Maka saya memberi motivasi kepada para pemirsa sekalian agar menyisihkan waktu untuk menghafalkan surat-surat dalam juz amma. Itu bukan perkara yang sulit. Ya. Yang penting mau. Kalau tidak mau ya semuanya sulit ya. Tapi kalau mau insya Allah mudah. Dan itu perlu misalnya untuk memotivasi hal tersebut, misalnya mendatangkan guru. Atau kita mungkin dalam musim pandemi ini, kita mungkin bikin grup, kemudian kita memilih seorang guru untuk kita setoran. Dia ngajarin kita tajwid dan juga kita setoran terhadap surat-surat tersebut. Nanti kita nggak kerasa setiap hari kita hafal satu ayat, atau nggak usah terlalu sulit. Dalam seminggu kita hafal 2 ayat misalnya. Terus berjalan waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, tahu-tahu kita sudah punya hafalan surat yang baru. Dan kalau orang sudah memiliki hafalan surat, dia akan semangat melaksanakan ibadah sholat. Dia semangat sholat malam, dia semangat sholat rawatib, ya, dia semangat sholat sunnah. Kenapa? Dia ingin membaca ayat tersebut. Apalagi kalau ternyata dia mengerti kandungan dari ayat-ayat tersebut. Ini menjadikan dia semakin merasa nyaman dalam sholatnya. Kenapa kita sering tidak nyaman dalam sholat kita? Karena kita tidak tahu arti apa yang kita baca. Itu jadi masalah. Kita tidak tahu arti apa yang kita baca. Kalaupun kita tahu artinya, kita tidak tahu tafsir dari apa yang kita baca dari surat tersebut. Ya, betapa sering kita gelisah sholat di belakang imam. Ketika imamnya membaca ayat-ayat yang panjang, yang kita tidak tahu ayat tersebut, maka kita merasa gelisah karena kita enggak tahu terjemahannya, apalagi tafsirannya. Dan dengan mempelajari juz amma, ini membantu kita untuk mengerti apa yang dibaca oleh imam, karena saya katakan secara umum imam-imam di Indonesia maupun di dunia rata-rata ketika mereka jadi imam, terutama salat maghrib, salat isya, ya, mereka membaca surat-surat dalam surat-surat mufassal dari juz 26 sampai juz 30. Dan di antara keistimewaan juga surat-surat dalam juz amma, surat-suratnya berbicara tentang keimanan ya, tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada hari akhirat, iman kepada Rasulullah. Ini 3 poin ya, tentang Allah, tentang akhirat, tentang Rasulullah, tentang Al-Qur'an. Ini poin-poin yang diingkari oleh orang-orang kaum musyrikin. Sehingga dalam surat juz amma diulang-ulang hal tersebut
ya, agar kita senantiasa ingat tentang hari akhirat, tentang agungnya Al-Qur'an, tentang agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena juz amma suratnya banyak ya. Kita coba pada hari ini kita mulai dengan surat yang pendek ya. Nanti baru kemudian kita mulai dengan surat yang panjang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba mempelajari kandungan surat Al-Ikhlas ya. Kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ya, 3 surat yang terakhir, yaitu Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas ya. Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dalam bahasa Arab dari khalusa yang artinya murni. Khalusa itu sama dengan artinya murni. Adapun Al-Ikhlas artinya pemurnian. Pemurnian. Perhatikan, meskipun namanya surat Al-Ikhlas, tetapi kenyataannya dalam surat tersebut tidak ada kata Al-Ikhlas. Tidak ada kata Al-Ikhlas. Kita tahu biasanya nama-nama surat itu diambil dari suatu kata yang ada dalam surat tersebut. Ya. Seperti surat Al-Baqarah. Dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Ada kata baqarahnya. Ya. Biasanya demikian. Ya. Seperti surat Ali Imran. Ya. Ada kata Ali Imran. Ya. Dan seterusnya. Al-Ikhlas ini ternyata kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada kata Al-Ikhlas sama sekali. Kalau begitu kenapa disebutkan dengan nama Al-Ikhlas? Apa sebab penamaan dengan nama surat Al-Ikhlas ya? Surat Al-Ikhlas. Artinya pemurnian. Karena surat ini turun sebagaimana Bapak dan Ibu bisa lihat halaman 702 dan 703 ya. Di buku Juz Ammah halaman 703 dan seterusnya, bahwasanya surat ini sebab nuzul maksudnya turunnya, yaitu orang-orang musyrikin datang kepada Nabi SAW, kemudian orang musyrik berkata, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Mereka berkata, ya Muhammad, unsub lana rabbak, yang artinya wahai Muhammad, jelaskanlah kepada kami sifat-sifat Rabbmu, sifat-sifat Rabbmu. Jadi ternyata surat ini diturunkan dalam rangka untuk memenuhi pertanyaan orang musyrikin yang ingin tahu tentang sifat-sifat Rabb. Makanya dikatakan Al-Ikhlas karena dia murni khusus untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Dikatakan Al-Ikhlas karena pemurnian itu khusus menjelaskan ya, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Dari awal, Qul huwallahu ahad, Allah katakan Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah yang as-samad. Nanti yang dijelaskan apa itu as-samad. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan surat Al-Ikhlas. Dari sini juga rahasia kenapa surat Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Aya jazu ahadukum." Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk baca sepertiga Al-Quran? Gimana cara baca sepertiga Al-Quran? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Ya, ta'dilu thulutsal Quran atau kama qala Nabi SAW. Karena Nabi menjelaskan surat Qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas, nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Sepertiga Al-Quran. Kenapa sepertiga? Kenapa sepertiga? Karena Al-Quran ya,
Karena Al-Quran terdiri atas 3 poin penting. Ya. Al-Quran 3 poin. Pertama tentang masalah penjelasan sifat-sifat Allah. Kemudian penjelasan tentang hukum-hukum. Kemudian tentang kisah-kisah, ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita mau bagi Al-Quran secara global, maka terdiri atas 3 poin ini. Tentang sifat-sifat Allah, tentang hukum-hukum, tentang kisah-kisah. Nah, dari sisi ini maka kita tahu bahwasanya tatkala Al-Ikhlas khusus tentang penjelasan sifat-sifat Allah, maka dia dikatakan sepertiga Al-Quran. Ini penjelasan sebagian para ulama, ya, sepertiga Al-Quran. Ya. Dan kita tahu bahwasanya surat-surat itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Al-Ikhlas nilainya sangat tinggi di antara surat-surat dalam Al-Quran sampai dikatakan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena dia khusus spesial berbicara tentang sifat-sifat Allah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada namanya a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayatul Kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Ayatul Kursi. Kenapa ayat tersebut merupakan ayat teragung? Setelah diteliti ternyata ayat tersebut murni menjelaskan sifat-sifat Allah. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Seluruh dari awal sampai akhir ayatul kursi tentang sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup, maha qayyum, yaitu yang mengurusi makhluknya, yang menegakkan makhluknya, dan dia pun maha tegak. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ditimpa dengan ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Bagi dia seluruh yang ada di perbendaharaan di langit dan di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapa yang berani beri syafaat pada hari kiamat kelak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui semua yang di depan dan di belakang. Wala ya'udu hifdzuhuma, dan Allah tidak merasa letih untuk mengurusi langit dan bumi. Ya. Jadi ayat Al-Kursi ini disebut ayat teragung. Kenapa? Karena dia berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula Al-Ikhlas ini salah satu surat yang paling agung selain surat Al-Fatihah. Surat Al-Ikhlas, ya, adalah surat termasuk surat-surat yang teragung. Sampai dinamakan dengan Al-Ikhlas karena dia murni membicara tentang sifat-sifat Allah. Tentu tidak sama ayat yang berbicara tentang sifat Allah dengan ayat berbicara tentang hukum. Tentu semuanya adalah agung, tetapi keagungannya berbeda antara yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Ini agar kita tahu kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas, kenapa nilainya sepertiga dari Al-Qur'an. Karenanya begitu agungnya surat ini, ya. Keutamaan, kita bicara tentang keutamaan surat ini. Ya, yang pertama, ya, banyak ya keutamaannya. Yang pertama, ya, sepertiga Al-Qur'an. Taib. Ustaz, maksudnya sepertiga Al-Qur'an, kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali berarti khatam Quran? Tidak, bukan demikian maksudnya, ya. Jangan sampai dipahami sepertiga Al-Quran berarti kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali khatam Quran. Kamu sudah khatam, saya khatam Quran sehari. Gimana caranya? Baca Qul Huwallahu 3 kali. Bukan begitu, ya. Tapi maksudnya tadi sepertiga itu begini maksudnya. Ada yang mengatakan akidah, hukum dan kisah. Ya, intinya ini maksudnya sepertiga demikian. Sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Kemudian dia khusus membicarakan sifat-sifat Allah. Kemudian yang berikutnya, ya, sangat sering dibaca oleh Nabi. Dibaca oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi.
Kita baca Al-Ikhlas coba dalam satu hari berapa? Bayangkan ya. Saya ingin mengajak para pemirsa untuk menghitung kita dalam sehari kita baca surat Al-Ikhlas berapa kali? Coba. Ya. Pertama, kita baca 2 rakaat sebelum subuh, disunahkan kita baca surat Al-Ikhlas. Ya, kalau kita bangun tidur. Kemudian kapan lagi? Setelah sholat maghrib, kita dianjurkan untuk baca surat Al-Ikhlas sholat ba'diyah maghrib, yaitu pertama baca Qul Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Kemudian juga tatkala witir, kita dianjurkan baca rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian rakaat kedua kita baca Qul Al-Kafirun, rakaat ketiga kita baca surat Al-Ikhlas. Kemudian kita dianjurkan baca surat Al-Ikhlas ya. Setiap kali habis salat kita dianjurkan baca surat Al-Ikhlas ya. Ya, baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya, dengan Qul a'udzu birabbil falaq, dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita dianjurkan juga baca surat Al-Ikhlas sebelum tidur. Kita baca surat Al-Ikhlas. Kemudian juga kalau kita tawaf maka kita juga baca setelah tawaf kita baca surat Al-Ikhlas ya. Belum kita juga dianjurkan baca surat Al-Ikhlas di zikir pagi. Dan juga kita dibaca Al-Ikhlas di zikir petang. Jadi udah berapa ini? Banyak, ada sekitar 7-8 paling tidak kita baca surat Al-Ikhlas 8 tempat ya. Saya ulangi. 2 rakaat sebelum subuh kita baca surat Al-Ikhlas 1, kemudian 2 rakaat setelah maghrib kita baca surat Al-Ikhlas, witir kita baca surat Al-Ikhlas, kemudian sebelum tidur kita baca Al-Ikhlas, kemudian tatkala kita zikir pagi kita baca Al-Ikhlas 3 kali ya. 3 kali berarti 8. Zikir petang kita baca surat Al-Ikhlas juga 3 kali, sudah 10. Belum habis setiap salat. Setiap salat kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Berarti 3 kali 5, 15. Berarti kita baca paling tidak 25 kalau kita ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita katakan ya, sangat sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Ikhlas ya. Saya perinci lagi, 2 rakaat di salat ba'diyah, di salat qabliyah subuh. Kemudian salat ba'diyah maghrib. Kemudian salat witir. Kalau kita tawaf, salat setelah tawaf. Kemudian kita baca lagi ya sebelum tidur. Kemudian zikir pagi. Zikir pagi 3 kali. Sebelum tidur 3 kali. Zikir petang. Tiga kali. Kemudian setelah salat fardu. Jadi kita baca banyak yang kita baca ya. Tatkala kita baca surat Al-Ikhlas, banyak yang kita baca. Ya. Ini keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya. Supaya mengingatkan kita tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya, hikmahnya? Hikmahnya agar kita selalu memperbaharui tauhid kita. Tauhid kita. Kenapa bisa demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata isi surat Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang syarat-syarat Tuhan. Syarat-syarat Tuhan. Ingat tadi orang musyrik bertanya, "Ya Rasulullah, unsub lana rabbak." Jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Maka surat tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat Tuhan. Apa syarat-syarat tersebut? Ya. Syarat-syarat tersebut yang pertama,
apa? Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad, yaitu Allah as-samad, yaitu tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Tidak butuh kepada yang lain. Dan yang lain membutuhkan kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Tidak beranak, tidak dilahirkan. Yang keempat, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa dengannya. Nah, ini ya syarat Tuhan ya. Kalau kita mau kasih nomor 1, 2, 3, ya ini bisa terbagi 2, 3, 4 ayat. Ini semua berbicara tentang syarat-syarat Tuhan. Nah, maka kalau kita baca surat ini kita tahu yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Maha Esa, perhatikan. Qul huwallahu ahad. Ya. Allahu ahad. Maha Esa. Maha Esa dalam hal apa? Maha Esa ya dalam rububiyahnya, Maha Esa dalam rububiyah. Kemudian Maha Esa dalam uluhiyah. Maha Esa dalam asma wa sifat. Tauhid ya. Rububiyah artinya hanya Allah yang menciptakan dan hanya Allah yang menguasai alam semesta dan hanya Allah yang mengatur alam semesta. Itu namanya rububiyah. Allah Maha Esa. Esa tidak berbilang dalam zatnya dan Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta sendirian, tidak berbilang dan tidak ada yang bantu Allah Subhanahu wa taala dan Allah menguasai alam semesta. Uluhiyah hanya Allah yang berhak untuk disembah. Esa dalam penyembahan. Maka tidak boleh syirik, tidak boleh kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah Maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Dia Maha berilmu, tidak ada yang menyamai ilmunya. Dia Maha melihat, tidak ada yang melihat penglihatannya. Dia Maha kuat, tidak ada yang menyamai kekuatannya. Ini syarat pertama. Kalau kita masukkan ke sini sudah Tuhan semua gugur ya. Coba kita bicara tentang Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhannya orang Nasara ya. Sudah tidak Maha Esa, Trinitas sudah gugur. Ya. Kita bicara Tuhannya orang Hindu, ada dewa Brahmana, kemudian dewa Siwa, kemudian dewa Wisnu, yang satu khusus menciptakan, dewa Brahmada, kemudian dewa Siwa, dewa perusak, dewa Wisnu, dewa memelihara. Bayangkan untuk mengatur alam semesta butuh 3 Tuhan. Tidak bisa, sudah keluar dari syarat Tuhan. Kita baru bicara syarat pertama sudah semua Tuhan berguguran. Ya. Kemudian yang berikutnya Allahus samad. Allah tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuhkannya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lainnya. Dia adalah Tuhan. Semua yang butuh kepada Allah tidak butuh sama sekali kepada makhluknya. Bahkan makhluk beribadah pun Allah tidak butuh dengan makhluknya. Kita beribadah, ibadah tersebut kembali untuk kita ya. Kembali untuk kita. Coba kita perhatikan Tuhan-Tuhan yang lain ya. Yesus disembah. Gimana? Dia butuh makan. Sampai Yesus pernah kelaparan. Dia butuh istirahat, makanya dia pernah tidur sampai dibangunkan oleh murid-muridnya waktu di kapal. Bangun, enggak bangun-bangun. Dia butuh istirahat, butuh makan. Ya, Allah Subhanahu wa taala wala yaudu hifdzuhuma. Allah tidak repot untuk menjaga langit dan bumi. Allah innallaha yumsikus samawati wal ardu alla tazula. Allah yang mengatur memegang langit dan bumi agar tidak bergeser. Allah mengatur seluruhnya. Ya. Kita bicara tentang misalnya Tuhan, apalagi bicara Tuhan yang lain, misalnya Tuhan Buddha, Siddhartha Gautama. Ya. Sebentar ya, di sini lagi azan, kita break sebentar ya. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi yang kedua, Allah tidak butuh kepada yang lain dan yang lain membutuhkannya. Saya katakan tadi bahwasanya ini syarat Tuhan yang kedua yang tidak dipenuhi oleh Tuhan-Tuhan
yang lain ya. Seperti kalau misalnya tadi Trinitas, Tuhan satu butuh dengan Tuhan yang lain. Dewa perusak butuh kepada dewa pencipta. Kalau nggak ada yang cipta, dia mau ngerusakin apa ya? Kemudian ke dewa pemelihara membutuh dewa pencipta untuk bisa memelihara. Dewa pencipta tidak bisa memelihara, dia butuh kepada dewa pemelihara. Dan seperti itu, dan itu bukan ciri-ciri Tuhan ya. Tadi saya katakan seperti Yesus ketika disembah padahal dia butuh istirahat, dia butuh makan, dia butuh pertolongan ketika dikejar-kejar sama orang Yahudi, kemudian dia berkata, "Ya Ilya lima syabaktani, kenapa kau tinggalkan aku, hai Bapakku?" Dia sendiri butuh kepada yang lainnya ya. Kemudian ciri berikutnya tidak beranak dan tidak dilahirkan. Kalau dia beranak, kalau Tuhan itu beranak, berarti dia tidak esa lagi, berarti tidak esa lagi. Kalau Tuhan beranak berarti tidak esa lagi. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah kalau Allah punya anak, aku akan pertama kali menyembah anak tersebut. Kalau Tuhan punya anak, berarti Tuhan butuh anak. Dan konsekuensi Tuhan butuh pasangan. Tuhan butuh pasangan dan ini tidak sesuai dengan as-samad. Berarti Tuhan tidak esa. Kalau punya anak berarti Tuhan tidak esa. Terus berarti butuh pasangan ya. Anaknya sama dengan bapaknya. Ya. Bapaknya. Dan juga Tuhan tidak dilahirkan, ya, Tuhan dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan berarti Tuhan akan mati. Kalau dilahirkan berarti akan mati. Akan menuju ketiadaan. Karena dia sebelumnya tidak ada, kemudian dilahirkan. Kalau dia bermula dari dilahirkan, maka dia akan menuju pada kematian. Dan itu bukan ciri-ciri Tuhan. Dan yang terakhir, tidak ada yang serupa dengannya. Ya, kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Ini juga syarat agar Tuhan maha ya dalam kesendiriannya. Tidak ada yang setara dengan dia. Ya, kalau kita masukkan Tuhan-Tuhan yang lain maka tidak memenuhi persyaratan ini. Inilah makanya surat Al-Ikhlas ya, ini kenapa dibaca begitu banyak, sering diulang-ulang karena ini isinya adalah tauhid dan mengingatkan kita untuk selalu memperbarui pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah sembahan-sembahan yang batil. Dan ini surat ini bantahan terhadap miliaran manusia yang mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu orang Nasara miliaran. Mungkin lebih banyak daripada orang-orang Islam. Tapi mereka tersesat. Mereka menganggap Tuhan dilahirkan itu Nabi Isa atau Tuhan melahirkan punya anak ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala murka dalam diskusi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mencaci makiku dan dia tidak berhak untuk mencaci maki aku. Dia tidak berhak untuk mencaci maki aku. Ya, coba para pemirsa silakan buka biar bukunya dibaca ya. Silakan buka halaman 712. Halaman 712 ya. 712 di tengah-tengah ya ada hadis ini Syatamani ibnu Adam. Hadis Abu Hurairah. Manusia telah mencelaku. Wa ma yanbaghi lahu an yashtumani, dan tidak pantas baginya anak Adam untuk mencelaku. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma syatmuhu," adapun dia mencelaku, faqaulu innali waladan, dia berkata aku punya anak. Ini Allah murka, Allah dianggap bahwasanya orang yang mengatakan Allah punya anak berarti mencela Allah. Ya, tadi konsekuensinya punya anak berarti Allah berarti tidak esa, butuh pasangan dan anaknya akan bakalan sama dengan Allah. Berarti Allah tidak esa lagi. Berani pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah marah. Lihat di bawah di halaman 712 kata Allah, "Wa qalu takhadzar rahmanu walada." Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan perkara yang mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu.
hampir langit-langit terbelah gara-gara perkataan tersebut. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi akan terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir gunung akan hancur. Kenapa anda'u lirrahmani walada? Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Karena seluruh yang ada di langit dan di bumi, malaikat, jin, manusia, siapapun akan datang kepada Allah sebagai hamba. Tidak, bukan sebagai anak, semuanya hamba. Bagaimana hamba Allah dijadikan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala? Ini bayangkan penyimpangan diyakini oleh miliaran manusia. Orang-orang Nasara dikafirkan bukan karena mereka membunuh, bukan karena mereka berakhlak buruk, bukan karena mereka berzina, bukan. Mereka dikafirkan oleh Allah gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Atau mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Di sini juga Allah murka tatkala mengatakan Allah punya anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba. Kata Allah, sungguh buruk ya perkataan yang keluar dari mulut mereka tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Yaquluna illa kadhiba. Mereka tidak berkata kecuali hanya kedustaan. Meskipun demikian, Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Lihat halaman 712 bagian atas. Kata Nabi SAW, ma ahadun asbaru ala adhan sami'ahu minallah. Yad'una lahu walad, thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah, ya, di mana makhluknya mengganggu Allah dengan mengatakan Allah punya anak, tapi Allah masih memberi rezeki kepada mereka dan Allah masih memberikan kesehatan kepada mereka. Namun pada hari kiamat kelak mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya surat ini sebagai penjelas bagi kita, tidak boleh kita kemudian tatkala ada acara hari Natal kemudian kita mengatakan selamat Natal, tidak boleh. Kita toleransi. Ingat, toleransi artinya kita membiarkan, menghargai mereka, punya keyakinan, mereka beribadah dengan ibadah mereka, tapi ikut serta dalam acara peribadatan maka hukumnya haram. Kalau kita punya atasan, kita punya kawan, mereka mungkin beragama yang berbeda dengan kita, silakan, tidak ada masalah. Nabi SAW juga dulu berinteraksi dengan Yahudi, ya, dengan interaksi yang baik, perdagangan, Nabi bertetangga dengan mereka, bahkan Nabi ada di antara mereka kerja sama Nabi, bahkan sebagian sahabat memberikan hadiah kepada tetangganya Yahudi, dan itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jangan toleransi membuat kita ikut serta dalam ibadah mereka. Apalagi ikut merayakan kelahiran Tuhan. Ini tentu tidak benar. Allah mengatakan anak Adam telah mencaci maki aku, mengatakan aku punya anak. Kemudian kita senyum-senyum mengatakan, ya, Masya Allah, selamat lahir anak Tuhan. Ya, itu tidak boleh. Bukankah selamat Natal artinya selamat lahir Isa sebagai anak, ya, Tuhan? Tentu. Kalau lahir Nabi Isa sebagai Nabi, mereka tidak mau mengatakan demikian. Orang-orang Nasara tatkala merayakan hari Natal bukan merayakan lahirnya Nabi Isa sebagai Nabi, bukan. Tapi lahirnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka kita dalam hidup bernegara, kita toleransi dengan mereka, tapi tidak perlu ikut-ikutan. Justru itu yang disebut dengan toleransi. Toleransi itu apa? Menjaga perbedaan dengan menghormati yang lain. Ya, kita menjaga, kita punya Islam, punya ajaran, mereka juga punya ajaran. Ya. Mereka juga tidak mau meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ya, sudah, masing-masing. Masing-masing. Ya, tetapi toleransi tidak mengharuskan kita ikut serta beribadah bersama mereka, kemudian berhaleluya sama mereka, tidak. Ya, kita punya keyakinan sendiri. Oleh karena hati-hati para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita toleransi tapi jangan sampai kita kebablasan, akhirnya kita ikut serta merayakan hari pencaci makian Allah Subhanahu wa taala, di mana meyakini Allah punya anak, yaitu pada ketika hari Natal, ya. Inilah surat Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca lebih detail, ya, tentang makna masing-masing surat, tetapi tadi sudah saya singgung, Qul huwallahu ahad artinya Allah Maha Esa dalam segalanya. Kemudian Allahus Samad, yaitu Allah yang tidak butuh kepada siapapun dan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, ya. Dan itulah syarat-syarat Tuhan yang tidak memenuhinya kecuali hanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, ini pertemuan kita pertama tentang tafsir. Insyaallah kita mulai dari surat-surat pendek sebelum kita masuk pada surat-surat panjang. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas langsung dua surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas biidznillah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz Firanda. Jazakallahu khairan.
buat Bapak Ibu, monggo silakan mau melakukan menyampaikan pertanyaan melalui chat atau bisa langsung mungkin. Oke, ada pertanyaan dari Pak Nur ya. Silakan Pak Nur. Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Kurang besar suaranya, sebentar, saya besarin sebentar ya. Oke, coba diulang. Bisa dijelaskan sedikit dari surat Al-Ikhlas ini? Aduh, nggak jelas ya. Gimana? Coba diulang. Mic-nya bisa didekatin. Ya, bisa dijelaskan sedikit tentang asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas, Ustaz? Adapun asbabun nuzul surat Al-Ikhlas tadi kita sudah singgung ya, yaitu bahwasanya sebagian orang-orang musyrikin mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami sifat Rabbmu. Silakan dibuka halaman 708. Halaman 708 ya dari juz Amma, yaitu orang-orang musyrikin datang kepada Nabi berkata, "Unsub lana rabbak." Ya. Ya Muhammad, ya, jelaskan kepada kami Rabb kami. Maka turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban dari pertanyaan mereka sehingga Allah menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan, ya. Yaitu qul Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebab nuzul surat ini yang disebutkan oleh para ulama dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya dalam sunannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas. Ya. Pak Nur. Berikutnya silakan bila ada pertanyaan lebih lanjut. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Mau tanya di luar materi Ustaz. Enggak apa-apa. Kalau mau sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah, kan kita sekarang sholat di rumah Ustaz. Ya. Berapa rakaat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Jadi berkaitan dengan sholat qobliyah memiliki waktu. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah harus setelah masuk waktu sholat. Jadi kita tidak boleh sholat qobliyah kecuali misalnya qobliyah zuhur, tidak boleh kita kerjakan kecuali setelah masuk waktu sholat zuhur, yaitu setelah adzan zuhur. Demikian juga kita tidak boleh sholat qobliyah subuh kecuali masuk waktu sholat subuh. Kalau sudah terbit fajar, maka kita baru boleh qobliyah subuh. Ini qobliyah. Dan adapun ba'diyah yaitu kita kerjakan setelah kita sholat. Tolong dihapus, saya mau jelaskan tentang rawatib secara sederhana ya. Secara sederhana biar nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengerjakan dengan baik ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sintai raka'ata asyrah fil yaumi wa lailah banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Nah, 12 rakaat ini yang dianjurkan ini disebut dengan salat rawatib. Ya, kenapa disebut dengan rawatib? Karena dia salat rutin yang mengikuti salat-salat fardu ya sebelum dan sesudahnya, dan dia jumlahnya adalah 12 rakaat ya. Taib, salat rawatib ya. Pertama ada zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, isya, kemudian subuh. Berkaitan dengan zuhur, maka dia ada qobliyah dan ba'diyah ya. Qobliyah, kemudian ba'diyah. Kemudian maghrib ada namanya ba'diyah. Isya juga ada ba'diyah. Isya ada ba'diyah, adapun subuh ada qobliyah, ya, qobliyah. Baik. Adapun qobliyah zuhur maka boleh 2 rakaat pilihan ya.
2 atau 4. Ba'diyah pun demikian, 2 atau 4. Boleh ya. Maghrib 2 rakaat. Isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Ya. Ini yang disebut dengan salat rawatib yang seorang berusaha untuk tidak meninggalkannya. Saya ingatkan kembali kalau qobliyah ada 2, qobliyah zuhur sama qobliyah subuh. Itu dikerjakan setelah masuk waktu salat. Jadi misalnya ibu-ibu di rumah kalau sudah dengar azan dikumandangkan, maka silakan salat qobliyah. Bapak juga demikian. Sekarang kita tidak ke masjid, misalnya sudah ada azan kita boleh salat qobliyah. Misalnya ibu-ibu pingin salat duhur jam 2. Kan waktu salat duhur panjang dari sekitar jam 12 sampai jam 3. Kalau dia salat duhur jam 2, boleh enggak qobliyah? Boleh, enggak apa-apa. Qobliyah dulu baru kemudian salat duhur. Kita pun sekarang kita enggak ke masjid misalnya karena masih pandemi. Kita mau salat duhur jam setengah 2, kita boleh qobliyah dulu baru kemudian salat duhur. Enggak ada masalah. Tapi enggak boleh kita salat qobliyah sebelum azan misalnya. Enggak boleh kita salat qobliyah subuh sebelum azan subuh karena itu masih waktu salat witir. Nah, ini disebut dengan salat rawatib. Ini salat rawatib, ya. Artinya Rasulullah SAW benar-benar perhatian terhadap salat-salat ini. Di sana ada salat-salat sunnah yang lain. Salat-salat sunnah yang lain saya kasih warna merah. Misalnya sini 4 rakaat atau 2 rakaat. 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Maghrib juga boleh, ada juga namanya 2 rakaat. Isya juga boleh 2 rakaat sebelum. Ya, kalau subuh tidak boleh sama sekali. Ya. Kenapa? Ini salat-salat ini karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, kata Rasulullah SAW, ya bainal adzanain salatun. Kata Nabi di antara azan dan iqamat ada salat. Ini kan dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah berkata tentang salat qobliyah maghrib. Rasulullah mengatakan sallu qoblal maghrib. Salatlah sebelum maghrib liman syaa bagi yang mau. Bagi yang mau, ya. Ini salat isya di antara azan dan iqamat boleh kita juga salat isya. Tetapi ini yang warna merah ini 2 atau 4 rakaat sebelum asar seperti asar kata Nabi, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ini 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu bukan salat rawatib. Artinya kita tinggalkan, enggak ada masalah. Perhatian kita lebih fokus kepada yang rawatib, yang ini. Yang warna hitam, ya. Itu kira-kira penjelasan tentang salat rawatib dan salat-salat sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Dari Pak Edwil, silakan Pak Edwil. Pak Edwil Suzali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Ustaz, Ya, kedengaran. tadi itu yang Ustaz sampaikan bahwa Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran, tapi tidak diartikan bahwa dengan membaca 3 kali Al-Ikhlas bahwa kita sudah khatam Al-Quran. Iya, benar ya. Pertanyaan saya Pak Ustaz, jadi 3 kali makna itu bisa diperjelas nggak Pak Ustaz? Jadi maksudnya dengan makna 3 kali itu apakah pahalanya bisa diasumsikan sama atau tidak Pak Ustaz? Itu aja. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya baru dapati penjelasan ulama sepertiga, ya itu menunjukkan kandungan dan menunjukkan pahala yang agung, ya. Karena tadi dalam Al-Qur'an ada surat-surat. Namun surat-surat tersebut bertingkat-tingkat pahalanya. Sebenarnya dalam Al-Qur'an ada namanya ayat-ayat. Makanya dia mengatakan ya ayatun ala u'allimuka ayatan a'zama ayatin fi kitabillah. Nabi pernah berkata kepada Abul Munzir yaitu Ubay bin Ka'ab, maukah aku ajarkan kepada engkau ayat teragung dalam Al-Qur'an? Semua ayat agung, tapi ada yang teragung. Nah, teragung tersebut berkaitan dengan kandungannya, yaitu kandungannya adalah surat Ayatul Kursi karena berbicara tentang sifat-sifat Allah. Maka demikian juga surat Al-Ikhlas ini tentu pahalanya besar. Pahalanya besar, namun apakah dia
maknanya sepertiga, artinya kita baca surat Al-Ikhlas sekali seperti pahalanya baca 10 juz. Ini yang saya tidak tahu, wallahu alam bisawab, tetapi yang jelas pahalanya besar sampai Nabi mengatakan dengan sepertiga Al-Qur'an, ya. Sampai Nabi nambahkan dengan sepertiga Al-Qur'an. Mudah-mudahan kalau kita mengambil zahir daripada hadis Nabi SAW, maka kita baca surat Al-Ikhlas dengan ketulusan, dengan keyakinan, maka mudah-mudahan seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Tetapi saya belum dapat pendapat ulama tentang seperti itu karena kekurangan ilmu saya. Yang saya baru dapati mereka bahas dari sisi kandungan makna, karena kandungannya sangat agung sampai dianggap seperti sepertiga Al-Qur'an. Wallahu alam bisawab. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Masih ada waktu, silakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Bapak Akbar Yuda Putra. Mari silakan Pak Akbar. Pak Akbar. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin wabarakatuh. menanyakan tentang ini Ustaz, bahwa para penghafal Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Mohon dijelaskan dengan kaitannya surat Al-Ikhlas ini Ustaz. Terima kasih. Nabi SAW mengatakan ahlul Quran ya ahlullah wa khasatuhu, ya. Ahlul Quran, jadi ahli Al-Quran adalah ahlullah. Maksudnya dia sebenarnya bukan makna dalam hadis Nabi mengatakan innalillahi ahlina, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ahlin, yaitu keluarga, ya. Ya, kemudian Nabi jelaskan bahwasanya ahlul Quran, yaitu ahli baca Al-Quran, adalah ahlullah wa khasatuhu, yaitu maksudnya merupakan orang-orang spesial, orang-orang khusus, begitu dekat dengan Allah, ya. Sampai sebenarnya ahli itu kan tidak mesti artinya keluarga, tetapi orang-orang yang spesial yang mendekati selalu bersama dengannya. Maka disebut dengan ahlun, ya, seperti saya bilang ahlul Quran. Apa ahlul Quran? Artinya orang yang senantiasa berkecimpung dengan Al-Quran. Disebut dengan ahlul Quran. Kenapa? Bukan artinya keluarga Al-Quran, tapi dia sering berkecimpung dengan Al-Quran. Sehingga kata ahlun adalah orang yang dekat dengan sesuatu. Seperti kita bilang ahlul kitab. Ahlul kitab bukan berarti keluarga Alkitab, tapi dia adalah umat yang diberikan khusus Alkitab sehingga dekat dengan Alkitab. Maka makna ahlullah bukan berarti keluarga diartikan dengan anak istri, bukan. Tetapi Nabi mengatakan wa khasatuhu, yaitu orang-orang khusus spesial yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ahlu di situ maksudnya orang-orang dekat, spesial dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena makna ahl bukan berarti bermakna keluarga sebagaimana kita pahami, tapi memiliki makna yang lain. Maksudnya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Syukur Ustaz. Ya, sama. Masih ada waktu, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, terutama terkait materi hari ini surat Al-Ikhlas. Kalau tidak ada yang kurang jelas atau butuh penjelasan lebih panjang, jelas. Silakan Bapak Ibu. Pak Akbar Yuda Putra lagi ada pertanyaan kayaknya Pak Ustaz. Silakan Dawan. Ya, Ustaz. Ya. Mohon maaf untuk lebih memantapkan Ustaz, kalau mau dijelaskan lebih detail tentang uluhiyah Ustaz. Uluhiyah, jadi kita sebentar. Ini sekedar istilah. Jadi kita membagi tauhid, ya, ini sekedar metode, ya, tauhid. Ini metode pembelajaran. Metode belajar. Tauhid kita jadi bagi tiga. Tauhid namanya tauhid rububiyah. Kemudian uluhiyah. Kemudian asma wa sifat. Itu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Rububiyah maksudnya apa? Maksudnya Allah Maha Pencipta. Kemudian Allah Maha memiliki. Allah Maha mengatur. Adapun uluhiyah artinya Allah Maha disembah. Disembah, diibadahi.
Adapun asma sifat maksudnya sifat-sifat Allah adalah maha tinggi, ya. Tinggi, ya. Nah, kita tatkala bicara tauhid, tauhid artinya pengesaan. Tauhid artinya pengesaan. Ketika kita bilang tauhid rububiyah, artinya kita mengesahkan Allah dalam mencipta, yaitu hanya Allah yang mencipta, enggak ada yang mencipta bersama Allah. Itu maksudnya rububiyah. Hanya Allah yang memiliki alam semesta ini, semuanya milik Allah. Tidak ada zat lain, makhluk lain yang ikut serta memiliki alam semesta ini, ya. Makanya kita semua kalau terkena musibah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Kita milik Allah, barang-barang kita juga milik Allah. Kemudian hanya Allah Maha mengatur, hanya Allah yang mengatur, tidak ada yang ikut serta dalam mengatur alam semesta ini. Malaikat semua hanya menjalankan perintah Allah. Maka kalau orang meyakini misalnya di laut ada Nyi Roro Kidul menguasai pantai selatan, diberi hak otonomi oleh Allah, itu syirik dalam tauhid rububiyah, enggak boleh. Seperti orang meyakini di gunung Gunung Renjani atau Gunung Semeru atau gunung yang lainnya ada penjaga gunungnya, tidak akan meledak, tidak akan meletus kecuali diizinkan oleh penjaga gunung tersebut, seakan-akan gunung tersebut diatur oleh penjaga tersebut, maka itu kesyirikan karena Allah Maha mengatur, tidak ada yang mengatur bersama Allah. Ya. Makanya Allah tantang dalam Al-Qur'an, kata Allah, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u la. Wahai manusia, dibuat perumpamaan kepada kalian tentang seekor lalat. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah semua tidak bisa ciptakan lalat. Semua kita suruh malaikat, suruh nabi berkumpul, orang-orang soleh, wali-wali berkumpul, yang disembah selain Allah ciptakan lalat, mereka tidak mampu. Jangankan lalat, kata Allah, falyakhluqu habbatan, coba ciptakan satu biji yang kalau ditanam bisa tumbuh. Enggak ada yang bisa ciptakan. Satu profesor di dunia kumpulkan ciptakan biji, enggak bisa ditanam, enggak bisa tumbuh, ya. Uluhiyah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, maka Dia yang berhak untuk disembah. Tidak boleh ada peribadatan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh orang sujud kepada selain Allah. Kenapa? Yang disembah hanya Tuhan, makhluk enggak boleh disembah. Nabi Isa enggak boleh disembah, Nabi Muhammad enggak boleh disujudi. Mayat-mayat enggak boleh kita berdoa minta kepada mayat-mayat, hukumnya haram. Jangankan mayat, malaikat. Tidak boleh kemudian tidak turun hujan kita bilang kepada malaikat Mikail, engkau telah diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur hujan, turunkanlah hujan bagi kami. Syirik enggak boleh karena mintanya kepada Allah, bukan kepada malaikat Mikail yang mengatur hujan, ya. Tidak boleh kita bilang wahai malaikat maut, jangan matikan saya sekarang, saya masih ingin hidup. Tidak boleh. Kalau kita minta panjang umur, mintanya kepada siapa? Allah, bukan kepada malaikat maut, jangan supaya enggak usah datang. Tidak boleh. Semua malaikat hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak disembah hanyalah Allah. Disebut dengan uluhiyah, yaitu peribadatan. Itulah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Lalu semua sifat, yaitu kita meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Misalnya Allah Maha berilmu, ilmu Allah mencakup masa depan, hal gaib. Maka tidak boleh meyakini ada yang tahu masa depan kecuali Allah. Maka dukun-dukun kafir percaya kepada dukun juga membuat orang keluar dari Islam karena kita meyakini ada selain Allah yang mengetahui masa depan, selain Allah, dan itu kesyirikan. Itu yang disebut dengan tauhid, pengesaan Allah dalam rububiyah. Hanya Allah yang mencipta, tidak boleh yang bersama Allah. Pengesaan Allah dalam ibadah, hanya Allah yang diibadahi. Pengesaan Allah dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira. Ayakum. Yang lain silakan, masih ada waktu sedikit, sekitar 5 menit. Untuk Bapak Ibu di grup pertanian lain, buat informasi saja, di hari Jumat pagi kita juga ada kajian khusus membahas kitab Tauhid Syekh Shaleh Fauzan. Silakan kalau yang mau join dengan kami jam 7 pagi hari Jumat. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanyakan terkait dengan penjelasan juga tentang Al-Ikhlas. Ada nggak kaitannya surat Al-Ikhlas ini dengan salah satu surat, saya agak lupa, mungkin surat Al-Araf kalau nggak saya 172-an, kalau tentang pernyataan atau komitmen dari kita ketika masih di dalam janin tentang menyatakan keesaan Allah. Itu ada hubungannya nggak Al-Ikhlas dengan surat tersebut? Ya, jadi sebenarnya wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyatihim, ya. Allah mengatakan alastu bi rabbikum dalam surat Al-Araf, ya. Yaitu tatkala Allah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam, ya. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku adalah Tuhan kalian? Mereka mengatakan, iya, kami mengakui. Ini disebut dengan mitsaq, perjanjian antara manusia, setiap ruh diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya kita tidak mengingat hal ini.
Tetapi kata para ulama, asarnya ada. Tetap kita punya fitrah mengakui adanya Tuhan. Ya. Kita tidak terjerumus dalam keateisan yang mengingkari adanya Tuhan. Dan kita punya fitrah bahwasanya kita mencari Tuhan yang maha kuasa dalam segala sesuatu. Ya, seharusnya fitrah manusia demikian. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Yaitu berdasarkan mitsak perjanjian yang pernah dia ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita sekarang lupa dengan ikrar tersebut. Ya, kata Nabi, setiap anak dilahirkan dalam kondisi memiliki fitrah untuk mengakui adanya Tuhan. Kemudian kata Nabi, fa abawahu yuwahhidanihi, namun kedua orang tuanya mempengaruhi sehingga menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya mempengaruhinya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan anak tersebut menjadi Majusi. Jadi kaitannya bahwasanya salah satu hal yang membuat kita condong kepada tauhid adalah ikrar yang pernah kita ikrarkan ketika dahulu Allah ambil ikrar kepada kita. Ya, itu disebut dengan dalil fitrah. Bahwasanya fitrah manusia tidak suka menyembah terhadap makhluk sepertinya. Ya, tetapi kalau fitrah tersebut sudah dirusak, bisa jadi berubah. Seperti sebagaimana kita tahu fitrah manusia mengakui adanya Tuhan. Makanya kita kalau menjelaskan tentang adanya Tuhan tidak sulit. Ya, tinggal kita jelaskan. Berbeda kalau kita jelaskan rumus fisika, rumus kimia, orang susah. Tapi kalau ingin mengatakan Tuhan ada, gampang, sederhana. Kenapa orang mudah terima? Karena ada fitrahnya yang pernah Allah tancapkan ke dalam hatinya. Namun kalau fitrah tersebut rusak, bisa rusak. Kemasukan syubhat begitu banyak, kemasukan filsafat begitu banyak, akhirnya dia ragu dengan adanya Tuhan, akhirnya dia yakin Tuhan tidak ada. Sehingga terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, rupanya ya waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi untuk Ustaz Firanda dan timnya kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga tambahan ilmu hari ini bisa menjadi keberkahan buat kita semua, Ustaz. Ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini kajian hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.